Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 47. Saat ini Ustadz Fatir, Pak Yai Farid, dan juga Salwa sedang duduk di dalam resto yang tadi dikunjungi oleh Ustadz Fatir untuk bertemu dengan pemasok bahan impornya. "Gimana kabar Nainana?" tanya Pak Yai Farid yang memulai percakapannya terlebih dahulu. "Alhamdulillah baik, Bi," saut Fatir dengan senyum bahagianya. "Alhamdulillah. Terus gimana sama kedua mertuamu? Mereka juga baik kan?" lanjutnya. "Alhamdulillah baik juga, Bi. Lalu Uma gimana kabarnya, baik kan, Bi?" jawab Fatir yang kemudian bertanya kembali. "Alhamdulillah beliau baik," saut Pak Yai Farid dengan senyum tipisnya. Ustadz Fatir berusaha mengabaikan perempuan cantik yang berwajah persis dengan mendiang istrinya itu. "Abi dari mana atau mau kemana?" tanya Fatir yang mengepalkan kedua tangannya di bawah meja, guna menahan perasaan yang ia hadapi saat ini. "Abi mau ke kota Jetir, ada urusan di sana." Pak Yai Fatir mencoba memberitahu. "Kota J?" Cicit Fatir yang bingung. "Abi ada ceramahkah di sana?" tanya Fatir dengan polosnya. "Ndak ada, hanya urusan pribadi saja, Nak," sahutnya tetap dengan senyum tipisnya. "Kalau begitu hati-hati di jalan, Bi. Kalau ada apa-apa kabarin Fatir aja, nggih?" ucap Ustadz Fatir berbahasa basi. "Kamu ndak perlu khawatir, insya Allah aman. Kan ada anak Abi yang cantik ini," saut Pak Yai dengan memeluk Salwa yang berada di sebelahnya. Sementara Salwa sendiri hanya tersenyum. Ia menunduk malu saat Ustadz muda itu menatapnya sebentar. Ia merasa hawa panas di sekitar wajahnya saat ditatap seperti itu. Padahal Ustadz Fatir menatap Salwa dengan datar. Ia bahkan hanya memberi senyum tipisnya saja sebagai sapaan untuk gadis berwajah cantik itu. "Oh iya, tadi Abi bilang kalau..." Ustadz Fatir menatap Salwa, sebab ia lupa akan nama gadis yang menatapnya dengan malu-malu tersebut. "Salwa, namanya Salwatir, dia anak Abi dari istri pertama," ucap Pak Yai Farid yang akhirnya menjelaskan semuanya sampai ia bisa bertemu kembali dengan anak gadisnya ini. Sementara di sisi lain, Naina memilih bolos kuliah saat ini, sebab ia sudah tak mood lagi karena insiden tadi. Ia memilih mengendari mobilnya menuju toko buku yang ia akan kunjungi. Namun saat di tengah perjalanan, ia malah berbelokkan mobilnya menuju toko perlengkapan bayi. "Selamat siang, Kak. Ada yang bisa saya bantu?" ucap pramuniaga tersebut saat Naina masuk ke dalam toko tersebut. Saya mau lihat-lihat dulu, boleh kan, Mbak?" saut Naina dengan ragu. "Oh, tentu saja boleh. Silahkan. Kalau butuh bantuan, bisa panggil saya atau yang lain ya, Mbak," jawab pramuniaga tersebut dengan senyum ramah. "Naam, terima kasih," ucap Naina yang sudah berjalan menuju rak-rak berisi perlengkapan bayi. Ia melihat semuanya satu persatu. Ia tersenyum saat membayangkan bila ia membelikannya untuk anaknya. Hingga tanpa sadar ia mengelus perut ratanya. Ia berharap bisa merasakannya juga, hamil dan melahirkan bayi mungil dari sang suami. Ia pasti wanita yang paling berharga. Tapi semua itu sepertinya hanya angan-angannya saja. Nyatanya sudah hampir 1 tahun pernikahan mereka, ia belum ada tanda-tanda mengandung. Naina hanya bisa menghela nafasnya saja saat ini. Ia hanya bisa berikhtiar, semoga ia bisa merasakannya juga nanti. Akhirnya ia kembali fokus lagi dengan tujuannya saat ini, guna membeli hadiah untuk anaknya Baim yang sudah lahir. Apalagi tadi ia sempat intip status milik Baim dari aplikasi Joe itu. Ia tersenyum saat melihat foto bayi mungil itu, sangat tampan seperti ayahnya. "Astagfirullah, apa yang aku pikirkan ya Allah? Ingat nah, kamu sudah menikah," gumamnya yang menghilangkan pikiran itu dari kepalanya. "Ini sepertinya cocok deh buat adik bayi," ujarnya dengan lirih. Akhirnya ia menemukan untuk membeli 1 set perlengkapan bayi, dari baju, kaos kaki, topi, kacamata bayi, sepatu, dan juga kain gendongan yang praktis. Setelahnya ia membawa semua belanjaan itu ke kasir guna membayarnya. "Mbak, ini bisa dibuat hampers nggak, Mbak?" tanya Naina pada penjaga kasir. "Oh, bisa, Mbak, tapi tambah 15.000 ya," saut penjaga kasir tersebut dengan ramah. "Iya, Mbak, saya mau," ucap Naina. "Baik, Mbak, mohon tunggu sebentar ya. Akan saya total dan bungkus terlebih dahulu," ujarnya pada Naina. Selama menunggu hampersnya jadi, ia membuka ponselnya itu dan ternyata ada begitu banyak panggilan tak terjawab dari sang suami. "Tumben, Ustadz telepon gini banyaknya,"
Gumam Naina yang merasa heran. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, ia pun langsung menelpon balik sang suami. Ia takut bila itu telepon penting, sebab tak biasanya Ustadz Fatir menelepon sebanyak itu. Tut, tut, tut. Panggilan pertama tak dijawab oleh suaminya itu. Namun dirinya tetap menelepon hingga panggilan ketiga akhirnya diangkat juga. Tapi ia begitu shock saat ia mengangkat teleponnya itu bukan suaminya, tetapi perempuan. Halo, assalamualaikum. Ucap perempuan itu dengan lembut. Oh, waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Tanya Naina dengan terbata. Saya Salwa, maaf ini siapa ya kalau boleh tahu? Ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah Salwa. Ustadz Fatirnya kemana saat ini dan kenapa Anda yang menjawab? Alih-alih menjawab pertanyaan Salwa, Naina malah bertanya dengan menahan emosinya. Apa maksudnya ini? Kenapa malah perempuan lain yang menjawab panggilannya? Kenapa bukan suaminya yang menjawab panggilannya? Kemana suaminya saat ini berada? Seketika pikiran negatif itu muncul dengan sendiri. Ia sungguh berdebar saat menanti jawaban yang diberikan oleh perempuan ini. Oh, Ustadz Fatir sekarang lagi di kamar mandi. Dia sedang membersihkan dirinya. Ucap Salwa yang tidak menjelaskan secara rinci. Astagfirullah. Gumam Naina yang langsung mematikan panggilan tersebut tanpa mengucap salam terlebih dahulu. Ia langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia sedang menahan tangisnya. Pikiran negatif itu terus saja berkeliaran di kepalanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naina beristighfar guna menenangkan hatinya yang bergejolak hebat. Tak lama kemudian suara penjaga kasir itu memanggil dirinya karena hampersnya sudah jadi. Semuanya berapa, Mbak? Tanya Naina dengan suara serak. Totalnya sekian, Mbak. Ucapnya yang memberi nota pembayaran yang harus dibayar oleh Naina. Ini Mbak uangnya, terima kasih. Ucap Naina yang menyerahkan sejumlah uang kepada kasir itu. Apa yang kamu lakukan? Nocah sekali kamu mengangkat telepon dari ponsel saya. Bentak Fatir pada Salwa saat melihat Salwa memegang ponselnya dan melihat riwayat panggilan masuk dari istrinya beberapa menit yang lalu. Maaf Ustadz, dari tadi ponselnya berdering terus. Saya pikir itu penting makanya saya angkat. Gilahnya yang tak mau disalahkan. Ya tetap saja kamu salah. Dengan lancang kamu mengangkat telepon dari istri saya. Saya tidak suka bila ada yang melancang seperti kamu. Hardik Fatir yang emosi. Ada apa ini? Tanya Pak Yai Farid yang setiba di sana. Ia bertanya sebab melihat pertengkaran antara anaknya dan mantan menantunya itu dan disaksikan oleh semua orang. Anak Abi telah lancang karena mengangkat telepon dari ponsel saya dan saya tak suka itu Abi. Ungkapnya pada Pak Yai Farid yang masih menatap tajam ke arah Salwa. Tapi Bi, saya berpikir itu penting makanya saya angkat. Karena sedari tadi ponsel Ustadz Fatir berdering terus-menerus. Bantahnya. Tetap saja itu perbuatan lancang. Bagaimana bila istri saya berpikiran negatif dan salah paham? Apa kamu mau tanggung jawab? Hardiknya. Maaf. Cicit Salwa dengan lirih sambil menundukkan kepalanya. Ia tahu itu perbuatan salah. Namun niatnya baik, tapi kenapa ia malah disalahkan? Saya hanya berniat membantu. Maaf kalau perbuatan saya salah. Lanjutnya yang langsung berdiri dan pergi meninggalkan Pak Yai Farid serta Ustadz Fatir sendiri. Ia berjalan menuju mobilnya terparkir dengan menangis dan menggerutu Ustadz Fatir yang tidak tahu terima kasih, malah memaki-makinya di hadapan orang banyak. Sungguh ia sakit hati atas perbuatan Ustadz itu, dan ia memberikannya sumpah serapan pada Ustadz Fatir. 2,000 years later. Bab 48. Sepanjang jalan Naina menangis. Ia menyesali perbuatan bodohnya karena menelepon di saat yang tidak tepat menurutnya. Saat ini ia lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya daripada pulang ke rumahnya dengan Ustadz Fatir. Ia terlalu kecewa akan fakta yang ia dapati hari ini. Begitu banyak kejadian yang menimpanya hari ini, sehingga membuatnya hatinya benar-benar sakit. Dari kejadian di kantin tempatnya kuliah, sampai menemukan fakta yang lebih menyakitkan. Akhirnya kesalahpahaman itu terjadi lagi. Ia yang beranggapan bila sang suami berselingkuh, dan Ustadz Fatir sendiri yang ceroboh sampai meninggalkan ponselnya begitu saja saat dirinya di toilet. Naina mengendarai mobilnya dengan kecepatan lumayan tinggi, sebab ia ingin benar-benar segera sampai di rumah orang tuanya. Ia lebih memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum ia mendengar fakta yang sesungguhnya. Ia masih belum sanggup untuk menerima bila yang ada di pikirannya itu benar-benar terjadi. Tak terasa ia sudah sampai di depan rumah orang tuanya. Ia pun bergegas masuk ke dalam setelah membuka pintu rumahnya dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa itu. Assalamualaikum.
ucap Naina yang memberi salam sebelum masuk rumah. Walaupun tidak ada yang menjawab salamnya, namun ia percaya bila sang malaikat pasti akan menjawab salamnya itu. Setelah ia langsung masuk ke dalam kamar dan menumpahkan tangisnya yang sedari tadi ia tahan-tahan. Hingga ia lelah dengan tangisannya dan tertidur dalam posisi air mata yang masih membasahi kedua pipi capinya itu. Waktu berputar dengan cepat. Naina terbangun saat merasakan hembusan nafas yang menerpa leher di belakangnya. Dan juga ia merasakan sesuatu yang menimpa pinggang kecilnya itu. Naina mengecapkan kedua matanya dengan perlahan. Ia membalikkan badannya dan menemukan sang suami yang berada di hadapannya dengan menutup kedua matanya sambil memukul dirinya dengan erat. Tak lama kemudian Ustadz Fatir membuka matanya saat tahu bila sang istri sedang menatapnya. Ia tahu itu karena ia tak tidur, hanya menutup matanya saja. "Maaf mengganggu tidur," ucap Ustadz Fatir dengan lirih sambil mengecup pipi cabinya Naina guna menghapus jejak air mata yang tertinggal. "Siapa?" tanya Naina dengan gamblang. "Anaknya Abi Farid. Tadi tak sengaja bertemu, ponsel Mas tertinggal," jelasnya, yang seakan tahu kemana arah pembicaraan sang istri. Ia memandangi Naina dengan perasaan sakit, saat tahu Naina lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya daripada ke rumah mereka sendiri. "Anaknya Pak Yai?" cecet Naina yang bingung. Bukankah anaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu? Lalu anak siapa yang dimaksud oleh suaminya ini? "Anak dari istri pertama Abi. Sebelum memiliki Ning Rahma, Abi lebih dahulu memiliki anak dari istri pertamanya. Namun mereka berpisah sebab ada kesalahpahaman." Seakan-akan tahu akan kebingungan sang istri, Ustadz Fatir akhirnya menceritakan yang ia ketahui, tanpa ada yang ia kurangi ataupun ia lebihkan. Bahkan Ustadz Fatir pun menceritakan awal kejadian dirinya bertemu dengan Pak Yai Farid dan juga Salwa. Sampai di mana ponsel miliknya tertinggal karena dirinya terburu-buru ke toilet. Hingga dengan lancangnya Salwa mengangkat telepon tersebut, ia mencoba meluruskan kesalahpahaman yang terjadi saat ini. "Astagfirullah, maafkan saya Ustadz, saya sudah berburuk sangka padamu," ujarnya yang menangisi perbuatannya yang gegabah itu. Ia terlalu banyak pikiran, sehingga ia tak bisa menghalau pikiran negatif itu sendiri. Ustadz Fatir tersenyum dan ia pun langsung menarik sang istri ke dalam pelukannya itu. Ia menciumi Naina dengan perasaan hangat dan mencintai istrinya dengan segenap jiwanya itu. Ia tahu bila sang istri sedang cemburu buta padanya saat ini, namun ia juga bangga terhadap Naina karena dirinya masih menghargainya sebagai suami dan mau mendengarkan penjelasan darinya. Sudah, jangan nangis lagi. Nanti Mas berikan permen deh. Tapi satu aja ya, soalnya Mas lagi bokek, belum digaji sama bosnya," goda Fatir pada Naina. "Ih, masa permen sih? Kan Anda bukan anak kecil Ustadz," gerutu Naina. "Dan siapa lagi yang jadi bosnya? Kan Ustadz sendiri yang punya tokonya," imbuhnya lagi. "Loh, kan kamu belum total semuanya, jadi belum bisa gajian lah. Mana tadi para karyawan pada demo lagi, gaji belum turun. Aduh," canda Ustadz Fatir. "Maaf," cicit Naina yang tak bisa mengelak. Ia sadar karena rasa amarahnya tadi, sehingga pekerjaan yang harusnya ia kerjakan menjadi terbengkalai. "Nggak apa-apa, tadi sudah dihandle sama yang lain kok. Jadi nggak perlu khawatir ya," ucap Fatir dengan lembut. "Sekali lagi, Nana minta maaf karena kejadian hari ini, buat Nana lalai dalam bekerja," ucap Naina yang masih menyesali perbuatannya itu. "Nggak apa-apa. Oh iya, tadi Umi bilang, di mobil Ade ada hampers bayi, itu untuk siapa?" tanya Fatir yang mencoba mengalihkan pembicaraan mereka tadi. "Oh itu untuk Mas Baim, anaknya udah lahir. Niat hati ingin jenguk bareng Ustadz, tapi nggak jadi," jelasnya pada sang suami. "Cih, giliran orang lain aja panggilnya mas, tapi giliran sama suami sendiri Ustadz," cibir Fatir yang kesal saat mendengar istrinya memanggil Baim dengan sebutan mas. Dan untuk dirinya masih saja dipanggil Ustadz, membuatnya memutar kedua matanya dengan malas. Naina yang mendengar cibiran itu bukannya marah atau apa, malah tertawa kecil saat melihat tingkah suaminya yang cemburu. Hanya perkara panggilan nama saja. "Iya deh, my hubby, sayangnya Nana, cintanya Nana," ledekan yang Naina berikan sambil menahan tawanya. "Niat ngasih nama atau meledekin sih kamu ini?" Dengan geram Ustadz Fatir menggelitik pinggang Naina saat mendengar ledekan Naina. Akhirnya pasangan pasutri itu berbaikan kembali setelah kesalahpahaman itu.
Sementara di seberang sana, Bunga tiada habisnya mengetuk dan memaki-maki Naina yang tengah tiga-tiganya meninggali dirinya di kampus sendirian. Ia akhirnya memilih menggunakan jasa taksi online untuk mengantarnya ke toko buku guna membeli buku. Ya iyalah, ke toko buku beli buku, masa beli semen? Autornya ada-ada aja. Mas, ini uangnya ya, kembaliannya ambil aja. Ucap Bunga yang memberikan uang sebesar 20-an ribu sebanyak 6 lembar. Terima kasih ya Mbak. Saud sopir taksi itu dengan senang. Ia berpikir bila Bunga memberikan tips yang lumayan. Namun saat dirinya menghitung, supir taksi yang masih muda itu syok saat melihat jumlah uang yang diberikan oleh Bunga. Ini mah gue malah nombok Mbak. Dasar perempuan. Cerit supir taksi itu setelah selesai menghitungnya. Bahkan jumlah uang yang diberi oleh Bunga masih kurang sebesar 20 ribu lagi. Ku menangis. Si mbaknya kejem banget dah sama gue. Sial banget dah hari ini gue ya. Gerutu supir taksi tersebut. Dan dia meninggalkan pelataran toko tersebut dengan masih menyanyi-nyanyi. Sementara Bunga sendiri juga masuk ke toko buku itu. Dan mencari-cari buku yang ia butuhkan untuk bahan pelajarannya itu. Saat ia sudah menemukannya, dirinya sedikit kesusahan. Sebab letak buku itu yang terlalu tinggi sehingga membuatnya tak sampai. Gila, ini tinggi banget. Atau gue-nya yang kependekan sih? Gerutu Bunga yang sedikit kesusahan. Kamunya yang terlalu pendek. Timbal seorang pria yang mengambilkan buku yang dimaksud oleh Bunga. Itu buku. Saya yang lihat duluan, kok main ambil-ambil, Sa? Bunga tak meneruskan omongannya saat tahu siapa pelaku tersebut. Bapak, sedang apa di sini, Pak? Tanya Bunga dengan tersenyum yang dipaksakan. Sementara orang yang dipanggil bapak tersebut menatap Bunga dengan sebelas alisnya yang ia angkat tinggi-tinggi. Saya bukan bapakmu, dan saya juga tidak pernah menikah dengan ibumu, sungguh pria itu. Setelah ia meninggalkan Bunga yang terbengung atas perkataannya tadi, tapi ia tak memperdulikannya. Tunggu Pak, itu bukunya mau dibawa kemana? Kan saya duluan yang lihat. Ucap Bunga yang berteriak memanggil pria itu. Namun pria tersebut nampaknya tak peduli, sehingga ia tetap berjalan menuju kasir berada. Sialan tuh dosen. Kalau dia bukan dosen yang masih tugas, udah gue becek-becek kali itu orang. Gerutu Bunga yang memperagakan seperti orang meremas-remas parutan kelapa. Bersambung, lanjut di bab 49 ya.